Jodoh, maut, rejeki merupakan takdir yang tak bisa ditebak. Hanya Sang Pencipta yang Maha Besar dan Maha Tahu apa yang akan terjadi di masa depan dan kehidupan selanjutnya. Sepandai apapun kita mencari, tetap saja kematian masih menjadi misteri ilahi yang tak mampu diraih kemampuan jasmani dan rohani manusia. Di tengah maraknya pandemi COVID-19, dunia hiburan kembali berduka. Peramal kondang sekaligus ahli metafisika yang sering berkomentar terkait kehidupan selebriti tanah air, Mbak Yu, meninggal dunia. Kepergian sosok wanita yang kerap memprediksi kehidupan para selebritis tanah air itu cukup mengejutkan. Lantaran tak terdengar kabar soal sakit yang dideritanya. Lantas apa penyebab Mbak Yu meninggal dunia? Terkenal sebagai seorang peramal, Mbak Yu ternyata tak hanya meramal tentang masa depan orang lain. Konon, Mbak Yu pun sudah meramal kematiannya. Setelah Mbak Yu meninggal, video lama tentang Mbak Yu yang mengungkap ramalan tentang kematiannya pada Denny Darko menjadi pembicaraan panas. Lantas, apa kata Denny Darko tentang penerawangan Mbak Yu tersebut? Selain ramalannya yang kerap menimbulkan kontroversi, kehidupan Mbak Yu pun tak luput dari sorotan. Pengakuan Mbak Yu tentang pernikahannya dengan sesosok ular pun membuat kehebohan. Lantas, seperti apa penjelasan Mbak Yu kala itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar mengejutkan tentang kepergian seorang publik figur kembali datang. Seorang peramal kondang, Eis Juaria Johana atau yang lebih dikenal dengan panggilan Mbak Yu, mengembuskan nafas terakhir pada hari Kamis 1 Juli 2021. Sempat dilarikan ke rumah sakit, namun naas, selang sejam dari sejak dirinya diberikan pertolongan pertama, ia justru dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Menurut keterangan RT setempat, jenazah almarhumah sempat dibawa ke kediamannya di kawasan Pondok Karya, namun tak lama berselang, almarhumah langsung dibawa dengan ambulans menuju ke kota Bandung untuk dimakamkan di sana. Kami warga RT 01 ikut berduka cita atas meninggalnya Mbak Yu dalam suasana yang kurang mendukung. Ya, kami hanya bisa mendoakan semoga almarhum diterima di sisinya. Ke Bandung. Informasi dari keluarga. Tiba-tiba ada berita kalau beliaunya jatuh gitu. Selama ini, yang diketahui publik, Mbak Yu tampak sehat. Sikapnya pun selalu lugas dan tanpa tedang aling-aling saat memberikan prediksi tentang masa depan. Mbak Yu pun tak mengumbar jika dirinya sedang dalam kondisi sakit. Lantas, sakit apa sebenarnya Mbak Yu hingga akhirnya membuat sosok kontroversial itu harus pergi untuk selama-lamanya? Informasi yang didapatkan masih beliau ini kolaps atau jatuh di
rumah di bagian depannya kalau nggak salah, terus langsung dilarikan ke rumah sakit. Terus kemudian timbul spekulasi karena dijemput oleh orang-orang yang menggunakan APD, yang mana kalau sekarang ini kita manggil siapapun, kalau dia tenaga kesehatan pasti akan pakai APD kan datang. Jadi kalau menurut saya sih kita menunggu dulu saja ini rilis dari keluarganya. Informasi terakhir, beliau mengalami sesak nafas ya, informasi terakhir. Tapi yang Mbak tahu dulu memang beliau sempat mengatakan kalau ada diabetes, walaupun katanya sudah sembuh. Meninggalnya peramal kontroversial Mbak Yu memang sungguh mengejutkan. Kerap dikenal sebagai sosok yang suka meramal kehidupan orang lain dari percintaan hingga karir. Benarkah selama ini Mbak Yu telah memprediksi ajalnya sendiri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Wafatnya pakar supranatural Mbak Yu tentu segera menjadi perhatian, terutama di kalangan masyarakat. Apalagi Mbak Yu yang semasa hidupnya terkenal dengan kontroversinya kerap memprediksi kehidupan selebritis tanah air hingga berujung mencuri atensi. Mulai dari tanggal pernikahan pasangan artis, terawang adanya bencana, hingga yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah kala ia melihat jauh memprediksi masa depan terkait ajal seseorang. Berkaca dari seringnya almarhumah Mbak Yu memprediksi tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, tentu membuat publik memberi pertanyaan mengejutkan seakan menantang Mbak Yu. Ya, ia kerap dilayangkan pertanyaan, apakah benar dirinya sendiri mengetahui kapan dirinya akan mengembuskan nafas terakhirnya. Secara gamblang, ia pun pernah menjawab pertanyaan tersebut kepada Denny Darko melalui video yang diunggah. Ia terang-terangan menyebut sebuah angka yang sontak membuat Denny Darko pun terkejut. Lantas, bagaimana tanggapan Denny Darko setelah mengetahui kabar Mbak Yu telah tiada? Benarkah angka yang disebut berkesesuaian dengan tanggal meninggalnya Mbak Yu, yakni 1 Juli 2021. Tidak nyaman bagi saya melihat terawangan, tapi saya menyampaikan dengan bahasa yang paling lembut, bahasa yang paling enak, tapi tidak mengurangi kualitas saya atau tidak mengurangi cara saya berbicara, tapi bikin orang mendengarnya tidak terlalu ketakutan. Walaupun saya tidak bisa menyembuhkan mata saya juga ketakutan dengan terawangan saya sendiri. Betul, itu memang sekitar bulan Maret 2020 saya itu membuat konten tentang apakah Mbak Yu ini mengetahui kapan beliau akan meninggal dunia. Dan memang beliau menyebutkan sebuah angka, dan yang dilihat itu akhirnya saya sensor karena memang permintaan dari beliau agar ibunya yang waktu itu masih ada itu nggak dengar seperti itu. Dan kalau ditanya apakah memang cuma sekali, sebenarnya beliau sempat menyebut beberapa kali, tapi yang akhirnya ditayangkan yang itu dan memang disensor. Dan kalau sekarang istilahnya teman-teman di sini nanya, dan saya tahu ini pasti akan jadi hidangan utama dari pertemuan ini, saya sih no comment. Yang dilihat di channel saya aja, itu yang beliau ingin sampaikan, dan ya saya menghormati beliau untuk saya nggak bisa cerita sebenarnya yang diucapkan itu apa. Kalau tradisi Jawa, orang yang matang tentang perhitungan weton, orang tersebut bisa memprediksi hari akhirnya itu bisa, walaupun secara detail tidak mungkin ya, tapi tanda-tanda kemudian firasatnya itu bisa untuk menangkap sinyal itu. Dan ini salah satu yang dipunyai, yang dimiliki oleh Mbak Yu. Orang-orang yang bisa menganalisa, memprediksi bahasa Mbak Mijan
bukan berarti nggak bisa memprediksi dirinya sendiri. Bisa sekali. Tapi apa pentingnya kan gitu? Apa urgensinya ketika seorang peramal harus memberitahukan ramalannya sendiri? Itu saja sebenarnya. Tapi kalau untuk mengetahui tentang firasatnya, meneliti tentang instingnya, feelingnya, semua orang yang punya kemampuan metafisika itu bisa. Setelah Mbak Yu meninggal, video lama tentang ramalan kematian Mbak Yu yang diprediksi oleh salah satu pakar spiritual yang kabarnya berasal dari Aceh juga kini menjadi viral. Sempat membeberkan hasil terawangnya terkait dengan kehidupan Mbak Yu. Dengan nada penuh semangat, ia tampak begitu percaya diri seakan mengetahui betul kapan Mbak Yu akan menemui ajalnya. Meskipun tidak menyebut tanggal yang pasti, tapi pria parubaya itu seakan tahu pasti bahwa tahun ini sang peramal kontroversial akan berpulang ke hadapan Sang Pencipta. Untuk menyikapi sebuah ramalan kan sangat dibolehkan tidak percaya. Nggak percaya itu sah-sah saja. Jadi kita tidak perlu harus yang ngejudge berlebihan. Apalagi yang namanya sesuatu hal yang ada pasti akan tiada. Kita tidak bisa ngasal ya untuk komen dan sebagainya. Harapan Memijan kita mendahulukan adab lah. Video tentang Mbak Yu yang memprediksi kematiannya pun menggegerkan masyarakat. Lalu, seperti apa Mbak Yu dengan ramalan-ramalan kontroversialnya? Dan seperti apa kisah mengebohkan yang pernah diungkap Mbak Yu bahwa ia menikah dengan sosok ular bernama Kiai Slamet? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semasa hidupnya, sepak terjang Mbak Yu terutama di dunia spiritual memang kerap menimbulkan pro kontra. Pasalnya, beberapa penerawangan dinilai kontroversial. Sejumlah peristiwa besar pernah diprediksi dan cenderung menjadi nyata. Mbak Yu sendiri menggambarkan bahwa proses menerawang sebuah kejadian di masa depan tidaklah mudah. Polanya tidak selalu sama karena kadang bisa lewat mimpi. Tapi ada kalanya hanya bayangan yang berkelebat di depannya lalu disimpulkan. Ia kemudian harus sangat berhati-hati ketika menyampaikan. Kadang Mbak Yu pun harus menimbang ulang untuk mempublikasikan apa yang dilihatnya secara batin. Terawangan saya bisa berupa depan mata saya, bisa dengan mimpi, dengan hal yang saya dengar, dengan suasana semesta, dan banyak apa yang jadi saya bisa mengambil kesimpulan. Itu saya pilih-pilih semuanya, tidak gampang dan tidak asal bicara. Saya kadang menawang lewat lafaz apa yang saya lihat, lewat gambar apa yang saya lihat, dan itu pun saya bolak-balik. Saya pertimbangkan sematang mungkin, jangan sampai itu menyerakai ataupun bikin orang panik. Mengenang sosok Mbak Yu, para sahabat pun mengenang pakar supranatural yang kontroversial itu. Berbanding terbalik dengan yang orang-orang lihat kala menerawang. Jika biasanya Mbak Yu terlihat tegas saat menyampaikan hasil terawangnya, justru sejatinya ia dikenal sebagai sosok yang lembut dan penyayang. Sosok yang lembut dan penyayang, beliau adalah keibuan yang luar biasa. Saya ingat adalah ya, beliau kalau diminta tolong dia pasti akan langsung bantu.
beliau ini dermawan karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri juga dia kemurahan hatinya ini bagaimana, terutama ke orang yang memang lebih membutuhkan. Di luar sosoknya yang memang kontroversial kalau bicarakan ceplas ya, tapi beliau ini buat saya adalah sosok yang ini sebenarnya lembut dan di dalam hati itu nggak tegaan sama orang lain. Saya Puri Harun dan saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Mbak Yu. Saya keluarga besar di Pralewu, kakak kami Mbak Yu, semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Halo, saya Rekyosi. Ingin mengucapkan turut bela sungkawa atas meninggalnya sahabat, rekan sejawat Mbak Yu. Semoga arwah beliau bisa diterima di sisinya. Tak hanya penerawangannya yang membuat heboh, salah satu pengakuan Mbak Yu yang paling menggegerkan ialah kala dirinya menuturkan sejatinya ia telah menikah secara gaib dengan sesosok ular bernama Kiai Slamet. Menilik asal-usul dari sosok yang mendampingi Mbak Yu, usut punya usut. Sejak dini, kehidupan Mbak Yu telah disandingkan dengan sosok tak kasat mata itu. Bukan hanya dirinya saja, ia pun membagikan beberapa pengalaman kerabat yang memang punya kemampuan spiritual dan tak sengaja melihat ular yang konon telah menikahi Mbak Yu secara gaib. Inilah cerita geger Mbak Yu terkait pernikahannya dengan sosok ular yang konon bernama Kiai Slamet. Saya menikah dengan ular dan itu pun tidak langsung langsung menikah, tidak. Prosesnya dari kecil pun saya tahu saya diikuti ular itu dan saya tidak peduli ada dia di samping saya ataupun ada di semua impian-impian saya pun di hal yang saya lihat, saya tidak pernah peduli dan mencapai. Cuman saya kadang-kadang ngomong sama teman ataupun saudara hati-hati seperti ini, tapi saya nggak pernah yang menomorsatukan soal terawangan. Kata dia ngomong sama temen nih, dia tuh melihat sesuatu di belakang saya. Terus ada lagi tamu satu lagi melihat saya tuh, dia orangnya emang indigo. Saya lihat anak pekerja salah satu lah, dia emang punya indigo tak lihat. Begitu bertemu saya, di belakang saya tuh lihat ular gede katanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.